warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Angginia Cipangestu. Saya Rama Raisandi. Saya Okta Dayung Asmara. Saya Swindarti Sri Octavia. Di sini kami dari kelompok 2 dari bab kehidupan manusia di hari akhir akan mempresentasikan sebuah video. Yuk simak videonya. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bab kehidupan manusia di hari akhir. Setelah dunia hancur dan semua yang bernyawa dimatikan, maka yang akan terjadi pada manusia adalah dibangkitkan dari kuburnya. Sebagai orang yang beriman, umat Islam wajib meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan manusia dari alam kubur merupakan fase kehidupan akhirat setelah terjadinya kiamat kubro, yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Peristiwa ini terjadi tepatnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Seperti dikutip dalam buku Jalan Kehadirat Allah karya Syamsul Rijal Hamid. Lantas, apa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat? Berikut ini penjelasannya. Peristiwa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur dilansir dari buku Pesona Surah Yasin karya Dr. Andes M. Said dan M. Human. Setelah terjadinya kiamat kubro, manusia akan melalui fase kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya, mereka akan digiring ke padang mahsyar. Lalu tiap-tiap manusia akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah SWT atas segala amal perbuatannya. Tentang adanya hari kebangkitan manusia atau Yaumul Ba'ats, Allah SWT telah memberitahukan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Yasin ayat 51 sampai 54. Allah SWT berfirman, Nufikha fil suri fa'idahum minal ajdasi ilai rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma idal rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat ila soyhata wahidatan fa'idahum jami'u ladaina muhdharun. Wal yauma la tudlamu nafsan syai'aw wa la tajzana ila ma kuntum ta'malun. Dalam ayat lain dijelaskan, Allah SWT akan menghisap seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dia berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. Faman saqulat wawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat wawazinuhu faulaika alladina khashiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha qalihun. Artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan sangat menyeramkan. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, ayat tersebut menjelaskan Allah SWT memaparkan keadaan orang yang Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, ayat tersebut menjelaskan Allah SWT memaparkan keadaan orang yang bahagia dan beruntung serta orang-orang yang celaka dan sengsara. Maka barang siapa yang timbangan amal-amal kebajikannya lebih unggul dan lebih berat dari amal-amal buruknya, meskipun hanya terpaut dengan satu amal baik, mereka itulah orang yang beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan dicari. Mereka selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tulis tafsir tersebut. Keadaan manusia di hari kebangkitan. Hari kebangkitan manusia
kelak akan menjadi fase yang sangat melelahkan. Dalam sumber yang sama, dikisahkan pada saat hari kebangkitan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman akan dihimpun di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam kondisi berdesakan sehingga kedua betis kanan dan kirinya bertaut rapat. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa ultafati usaku di ulsaki illa ya rabbika yauma'idi ul masaku. Artinya, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29 sampai 20. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut menerangkan akhir kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat. Betis kiri dan kanan yang dimaksud pada ayat tersebut yaitu rapatnya kedua betis seseorang saat dikafankan di hari terakhir kehidupannya serta saat berhimpitan di padang mahsyar. Keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar sangat beragam, bergantung pada tingkat keimanan dan amal soleh mereka selama hidup di dunia. Manusia dikumpulkan seperti saat pertama kali mereka diciptakan, yaitu tanpa selembar kain yang menempel di badan, tanpa alas kaki, dan tidak berkhitan. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Yuhsaru nasu yaumal qiyamati khufatan khuratan wura'an. Artinya, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan umat manusia juga akan terbagi menjadi 3 kelompok saat digiring ke padang mahsyar. Hal ini diterangkan dalam hadis yang dinukil dari buku Pintar Hari Akhir karya Abdul Muhsin Al-Muthairi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, orang-orang yang dipenuhi rasa harap dan takut. Yang kedua, 2 orang menunggangi 1 ekor unta, 3 orang menunggangi 1 ekor unta, 4 orang menunggangi 1 ekor unta, dan 10 orang menunggangi 1 unta. Dan sisanya akan dikumpulkan api yang akan terus menyertai mereka di setiap siang, malam, pagi, dan sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat. Semoga dengan ini mengetahui gambaran peristiwa di hari kebangkitan, umat muslim dapat senantiasa selalu mengikat adanya hari akhir dan menambah keimanannya. Nah teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.